Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ulah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqah fa innahu qad faza man ittaqah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, imam, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, sudah malam ke-18. Subhanallah, cepat sekali. Baru kemarin kita menunggu-nunggu datangnya hilal Ramadan. Sekarang dan mulai pula terbayang-bayang hilal Syawal. Buktinya pasar dah mulai ramai. Apalagi di pasar suka ramai. Jadi tadi sore atau siang saya keluar, orang banyak di jalan. Rata-rata menuju tempat perbelanjaan. Termasuk kami. Termasuk kami ya. Salah dong? Tak boleh belanja siang? Baik, alhamdulillah. Itu tanda bahwa sudah mulai bersiap-siap untuk bulan Syawal. Oleh itu nikmat ini patut kita syukuri. Kalau sempat lama sekali terasa, berat sekali terasa, kita tidak menikmati. Tapi ketika berjalannya begitu cepat dan hampir tak terasa, itu adalah nikmat. Sebab kalau orang sudah menikmati suasana, tak terasa waktu habis. Orang yang biasa duduk di warung menikmati sampai pagi, padahal pempen-pempen itu tahu kan ya? Atau orang menikmati anak-anak muda main game, padahal coba saya pantau dulu, alhamdulillah dia tidak masuk demikian dah. Tembak mati, ulang lah lihat, matilah lihat, kan ya? Ikan mau tu. Tapi subhanallah, bagi yang menikmati, kawan saya dari lepas isya sampai jam 3. Waktu itu kan dah banyak komputer kami tu Pak. Bau ianya. Kalau sampainya dahulu tak kan boleh pakai komputer dulu lah. Berhenti jam 3 malam. Kalau awak lain tak, kalau nulis kan tak tolak lamur, main game tolak lamur doang ni kan. Nulis yang 2 sudah hilang. Jadi adalah nikmat ketika terasa begitu cepat. Makanya ahli surga di surga tidak, ahli surga di surga tidak lolok. Apa tak lolok? Apa nak lolok? Tak mau terlolok lepas satu nikmat tambah nikmat yang lain. Sebagaimana ahli neraka juga tak lolok dia apa? Dari satu penderitaan ke penderitaan lainnya. Sekarang bapak dan ibu pilih yang mana? Tak tidur gara-gara nikmat atau tak tidur gara-gara azab? Agumi dia. Subhanallah. Tak lolok atau gede nikmat atau tak lolok atau gede azab? Pilih yang mana? Pilih tak tidur gara-gara nikmat. Alhamdulillah, Ramadan adalah peluang emas kita untuk menikmati. Jadi kalau terasa nikmat puasa Ramadan,
insya Allah nikmat masuk surga dari babur rayyan. Sahih? Kalau nikmat puasa Ramadan, insya Allah nikmat masuk surga dari babu ar-rayyan, bab pintu khusus orang puasa. Subhanallah, dikhususkan pintu surga untuk orang-orang puasa. Berapa lawa pintu surga itu? Kau takut lah babik sampai situ ni. Semuanya orang puasa, payah lah masuknya. Tentu jauh pintu. Lawa? Tak dia. Satu riwayat mengatakan perjalanan 400 tahun dari pintunya itu, lebarnya. Perjalanan 400 tahun. Lawa itu kena. Lawa. Terus apa tukang buka? Kamu Pak daftar jadi tukang buka? Tak kan tahu apa? Tak bagian awak tu. Tak kojo kita. Itu kojo malaikat. Nya kalau malaikat tu dari cahaya. Kojonya copek. Kalau awak dari tanah, lambek sudah. Apalagi kalau pakai cabak. Panjanglah tongkai. Kodok tongkai cabak tu ke dagu. Kalau itu nenek bilo kan sudah kan. Jadi kalau bisa ganti tangkai cabak awak rojin yang panjang. Buat contoh tangkai cabak kawan-kawan saudara di Jawa. Menaku aja. Tiba-tiba atau tu sudah rata pangkul oleh lanong wang gitu. Kalau awak tangkai cabak panjang. Tiap mambek tu nampak mak bolomo ni. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka lebar-lebar. Dan untuk mengurus masuk ke dalamnya, kesempatan terbuka lebar-lebar. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana awwalu lailatan min Ramadan futihat abwabul jannah. Futihat abwabul jannah. Futihat wajan taf'il litakthir. Artinya dibuka seluas-luasnya. Wa ghulliqat abwabu an-nar. Dikunci sekuat-kuatnya pintu neraka. Wa suffidatis syayatin. Lalu disbelenggu syaitan. Jadi payah aja masuk surga dulu Pak. Pintu surga lah dibuka, pintu neraka lah dikunci. Sales neraka. Siapa sales neraka? Syaitan. Kenapa saya sebut sales dan marketing? Mereka tidak punya kuasa maksa kita. Mereka hanya menawarkan. Cuman memang setengah memakan. Sales kalau nyuwa balik kan tidak poso, tidak maksa nih Pak. Tapi kalau Bapak tidak beli rugi besar. Sah? Ini diskon Pak. Habis bulan Maret ini tak ada lagi diskon. Ini harga aslinya 2 juta Pak, tapi sekarang 250.000. Itu tidak tergiruk dah. Leh. Iya 2 juta. Tiba-tiba dia 250.000. Kan ya? Tidak ada wali dah. Kenapa nak balik? Cina itu dia setan loh. Tapi jangan semula sales dengan setan lah tidak ada. Nah, fungsi buktinya setan nanti di akhirat dia akan mengatakan wa ma kana aliya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Saya tidak punya kuasa terhadap kalian. Saya hanya menawarkan produk. Saya hanya menawarkan. Lalu kalian terima tawaran. Yang mensign, yang menandatangani dosa itu setan atau kita? Setan atau kita? Kita, bukan setan. Kalau setan semuanya balik, semuanya buat dosa, lapor. Tidak, kita yang mengiyakan, kita yang melaksanakan. Keputusan berarti ada datangan siapa? Di tangan kita.
Makanya kalau ndak tahan, kalau ndak biasa berhadapan dengan sales, janganlah HP-nya menelpon awak. Nah, janganlah HP masuk ke rumah awak. Sepandai-pandai lah. Nah, tapi kalau lebih biasa berhadapan dengannya, itu bisa. Jadi saya pandai lo jawab kok. Pandai jawabnya. Nah, kalau lebih pandai bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, Ramadan secara umum adalah pintu besar untuk kita masuk surga. Setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Kalau bebas dari neraka kemana? Ya surga. Karena di akhirat itu hanya dua, tidak ada yang ketiga. Masuk surga atau masuk neraka. Oleh sebab itu Allah tawarkan kepada kita supaya nanti di padang mahsyar tak ada lagi masalah dengan hitungan-hitungan. Ini kalau hitung kan lama kok jore, Pak. Awak kalau sampai akhirat kalau bisa jangan banyak hitung deh. Pahamnya? Kalau lah sampai ke tompek itu banyaknya perhitungan lah. Tidak ponek dah. Tidak ponek dah. Awak perintah masa cak lah. Tapi di sitan bawa dia bayu hutang. Tapi itu tidak bawa orang, tidak cukup, tidak jadi masuk. Itu leo. Tidak, makanya kaum muslimin dan muslimat, Allah buka bagi kita kesempatan untuk memudahkan hitungan kita di akhirat. Nya di akhirat padang mahsyar berapa lama? Padang mahsyar. Awak di padang mahsyar berapa lama sainya kan? Yaumul mahsyar sai. Siang tahu itu matahari 2 mil dari kepala kita. 2 mil itu 3,5 kilo. Kalau kini bapak jaa matahari dia awak. Jangan sampai nak pada buku nyena angga. Awak pakai cerita nak angga jaranya. Bapaknya kalau nak salah dulu belajar fisika 50 juta kilometer jaraknya. Tiba kan ke mana tu? Kalau 50 juta kilo, di siku ke mana? Di siku ke Bukit Noang. Hah? 50 juta kilometer jauhnya. Tak tahu orang ngek dah. Malam tu saya doang ngek kan? Malam masih ada ngek kan? Tu waktu itu tu ni dia sih. Kan dia ngek. Ngek mana dapat? Dia matu. Itu ni. Bayangkan besok hanya 3,5 kilometer. Dan panjang harinya hanya 50.000 tahun. Kalau sampai awak dengan terakhir kau hitung, Pak. Hah? Tahu tak lama? Leo. Subhanallah. Nak Cina Pak. Dan kalau bisa jangan mula-mula. Makanya nanti di padang mahsyar yang pertama adalah dipanggil umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggil Nabi membawa liwaul hamdi. Dari jauh kelihatan Nabi bawa liwaul hamdi, bendera pujian. Lalu ibaratnya tengah ame-ame itu ya, bakuang doh. Lewatlah umat Islam. Amonon ndak bae tong-tong deh. Ai kuwi rombongan tu. Tapi monon tersampang, siko ada utang kena, siko ada utang lah, siko nak wala. Itulah mau cerita saya. Sah? Jalera? Nah, dia itu kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita kalau bisa berharap dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada yang bertanya ke ampun mahasiswamu di S3. Ya mesti lo ikut Nabi dalam segala sesuatu. Nabi kan orang Arab, awak wajib. Sah? Kan ya? Nabi orang Arab, awak wajib. Itu mesti sama ikut saudara. Itu lah sama. Orang Arab makan pakai apa? Muncung juga. Awak pakai
Muncung je. Orang Arab bernapas pakai apa? Hidung. Awak pakai hidung je. Main hidung pakai hidung je, kena ya? Abu orang Arab dengan abu awak sama je kan? Kan bawa di palu aja nya, tak diluti abu orang. Kan ya? Taib, sudah makan ke mana orang Arab tu? Ke WC, wawak, ke topian. Dah ada beza tuan-tuan. Jenis makanannya yang berbeda. Lemula Arab dah ajan di doyan, sudah itu. Selagi nyam, andek labil berdawak lah. Durian namanya. Durian tu maknanya permata. Awak lemula dah ajan di korma, sudah itu. Lagi nyam, hah? Bertanya tahu ya ada korma lah Ustaz. Itu. Jadi sama. Jadi jangan dikatakan karena mereka orang Arab, orang kita berbeda. Allah ciptakan kita semuanya sama, punya hajat makan, hajat minum, hajat beribadah. Sah? Cuma bedanya mereka tempatnya kering, kita tempat kita hujan tawi. Sah? Nah, cuman itu ya. Mereka walaupun jangan hujan tapi opo buah-buahan nawa di situ. Awak hujan tawi. Nak limu-liu Allah mak cenduang tu dah. Tidak apa, tidak barakah. Baik. Baiklah kaum muslimin, saya katakan, antum nak masuk surga lambat atau cepat? Awak ikut Rasul kan tak nak masuk surga, kan ya? Kalau sekadar duit kan tak berlalu ikut Rasul orang. Artinya kalau nak duit jadi contoh mohon maaf ya, contoh nak pakai kiampet, tak ada hisab, tak fikir itu, perlu Rasul ada. Pernah Rasulullah? Tak, cuman awak manusia yang berkaki dua, tak sama je berkaki empat. Ada perhitungan. Dua tampek surga atau neraka. Kalau demikian, kita ingin selamat. Kalau bisa cepat. Sah? Siapa manusia boleh cepat masuk surga? Siapa manusia yang paling cepat masuk surga? Tak sampai cerita kamu. Hah? Yang pertama mengetuk pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Nabi bawa rombongan lalu ketuk pintu surga. Kan ada di pintu tu. Kalau kan pakai bel kan, itu ada penokoknya. Sebab Nabi SAW yuqaqi'uha. Nabi lalu memukulkan apa di pintu surga itu. Lalu ada yang bicara dari dalam, man, siapa? Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bika umirtu. Denganmu saya diperintahkan alla aftaha li ahadin qablak. Saya tak boleh membukanya bagi seorang pun sebelummu. Jadi Nabi lebih dulu masuk surga. Antum mau masuk surga lambat apa cepat? Lambat. Biar jalan-jalan dulu ke neraka. Enggak. Makanya ikut Nabi itu adalah jalan cepat masuk surga. Nabi yang bilang, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku, dia cepat masuk surga. Dan siapa yang durhaka, tidak mau ikutku, maka dia masuk neraka. Baik. Nabi SAW menunjukkan kepada kita jalan terbaik di malam-malam di bulan Ramadan ini. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa secara umum, siapa yang menunaikannya dengan penuh keimanan. Apa maksud dengan penuh keimanan? Ini diyakini perintah Allah. Dan kita meniatkan melakukannya, melaksanakan perintah Allah. Ada orang tahu asal perintah Allah, tapi dia melaksanakan bukan karena mengikuti perintah Allah, ikut perintah bupati misalnya, kepala kantor, majikan. Enggak.
Tidak masuk. Harus imanan melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu juga harus dipastikan seluruh amalia puasa benar-benar ada perintah dari Allah. Karena kita harus buktikan bahwa saya melaksanakan karena taat kepada Allah, bukan taat kepada yang lain. Makanya mengadakan amalan yang bukan perintah Allah dan Rasul tidak masuk imanan. Apa sebab? Kita mau taat sesuai keinginan, bukan taat sesuai yang diperintahkan. Nabi saja disuruh taat sesuai yang diperintahkan, bukan seperti yang beliau inginkan. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisab maknanya adalah hanya berharap pahala. Makanya orang-orang sukarelawan dalam bahasa disebut muhtasib. Muhtasib atau ahlul hisbah. Orang yang hanya bekerja untuk cari pahala, bukan untuk cari gaji dan bayaran. Nah, sekarang puasa adalah ihtisab. Apa alasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosanya yang telah lalu. Sebagian orang mendengar kalimat ini amalnya, diampuni dosa menyanyinya. Besar enggak kita dapat ampunan dosa? Atau masalahnya biasa saja? Tuan-tuan dan puan, antum pergi haji, ada yang mau naik haji nih tahun ini? Pergi haji, lalu hajinya mabrur, balik seperti baru lahir dari rahim ibunya. Apa maknanya balik seperti baru lahir dari rahim ibunya? Andainya dia mati, waktu itu masuk surga. Kenapa masuk surga? Tidak ada lagi yang mau dipertanyakan dosanya, karena sudah diampuni. Makanya kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu, maknanya sudah masuk surga. Jadi ini besar apa kecil ini? Besar sekali. Dan kita tidak ada yang tidak berutang ini. Tidak ada yang tidak berutang. Orang kalau di akhir tahun anggaran tidak ada utangnya, tenang dia. Tapi kalau ada defisit anggaran, tunda bayar, pening kepalanya. Saya pening kan? Nah, jadi ini kita pulang dengan puasa, ihtisab dan iman, tak ada lagi dosa. Makanya kalau saya tahu kaum muslimin dosa saya diampuni Ramadan ini, saya rela dicabut nyawa saya oleh Allah SWT. Apa sebab? Ya Pak ya, tak boleh. Akan tujuan masuk surga. Nah, kemudian kata Nabi SAW, man qama Ramadan. Kalau tadi sama puasa, sekarang man qama. Siapa yang qiyam Ramadan, ini salat malam yang kita lakukan, itu juga imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ingat, imanan harus melaksanakan perintah Allah. Kemudian man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Bayangkan, Nabi mempadankan antara satu malam ini dengan sebulan. Sah? Memadankan qiyam satu malam Lailatul Qadar meliputi satu bulan Ramadan bahkan lebih. Oleh sebab itu Nabi alaihissalam kalau sudah datang malam-malam malam-malam 10 terakhir, Nabi membuat pengumuman besar. Dan Nabi meninggalkan seluruh pekerjaan besar karena ini lebih besar. Padahal beliau pemimpin umat. Beliau pemimpin tertingginya. Kemana beliau pindah? Ke istana negara? Tidak. Ke istana ibadah. Al-masjid. I'tikaf di masjid.
Subhanallah. Engkau tinggalkan jihad ya Rasulullah, engkau tinggalkan ngurus umat ya Rasulullah, engkau tinggalkan mengajar, engkau tinggalkan Yusuf. Iya. Sebab apa? Malam-malam ini malam-malam istimewa. Istimewanya malam itu karena ada Lailatul Qadar. Makanya sesuatu yang dekat kepada yang besar selalu jadi besar. Orang-orang dekat kepada presiden, orang-orang kecil atau orang besar? Hah? Orang-orang besar. Yang dekat kepada gubernur biasanya orang-orang yang dibesar-besarkan. Yang dekat dengan PRT aja dibesar-besarkan. Sah? Ini yang malam-malam ini dekat dengan Lailatul Qadar terangkat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Lailatul Qadar ini malam istimewa, sehingga malam-malam yang berkaitan, yang dekat dengannya ikut terangkat. Maka jadilah malam-malam 10 terakhir Ramadan malam-malam terbaik sepanjang zaman atau sepanjang tahun. Karena ada di situ malam Lailatul Qadar. Ada apa di malam Lailatul Qadar itu? Nabi Allah SWT dalam surat Al-Qadr, surah Al-Qadr, apa surah Al-Qadr? Hah? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyarul kiram, malam ini istimewa karena di malam itu terjadi hal-hal besar. Satu, di malam itu turun Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah, di langit pertama. Ini turun sekaligus, kitabatan, tertulis. Turun dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama di Baitul Izzah, dibawa oleh malaikat dalam keadaan tertulis. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah diturunkan tilawatan, dalam keadaan dibacakan, bukan dituliskan. Nabi menerima tertulis atau dibacakan? Dibacakan, makru'ah. Makanya disebutlah Al-Quran wahyun matlu, wahyu yang ditilawahkan, wahyu yang ditilawahkan. Kalau dari Baitul Izzah ke Baitul Izzah, wahyun maktub, tertulis. Dan itu pertama kali terjadi di 17 Ramadan ketika Nabi berkhalwat di Gua Hira. Pertanyaannya, tuan-tuan, jawab serius ya, yang main. Mana yang lebih besar, malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan? Yang serius lah. Tapi yang dalam kegiatan kita masuk PHBI, peringatan Hari Besar Islam, adalah 17 Ramadan. Allah menjadikan Lailatul Qadar a'zam, lebih besar. Kita menjadikan 17 Ramadan lebih besar. Kan ya? Buktinya masuk PHBI. Lailatul Qadar nak masuk ya? Jadi kaum muslimin dan muslimah. Jadi ini perlu dimurajaah kembali nih, bahwasanya Lailatul Qadar a'zam,
Karena Lailah Mubarakah, malam itu kalau siapa yang qiyam, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iman Allah ihtisaban. Istimewanya lagi, Lailatul Qadar fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditakdirkan seluruh takdir makhluk sampai Ramadan atau Lailatul Qadar tahun depan. Jadi kalau sampai awak sedang menuliskan takdir awak loh aja malam tu. So kalau nampak di malaikat ndak golak cuma ini ngawar. Wah, tahun depan dalam takdir kianya nyololin tu kan. Dasman tahun depan lai duit Ramadan soalnya. Malam ko lo aja. Sah? Malam ko lo aja. Kalau sampai tuan-tuan punya tugas mencatatkan nasib rezeki umur kita untuk tahun ke depan, tuan waktu lindu Indo manggahi kena jurah. Apa contoh pandangan awak? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai di malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 terakhir bakal tahu. Sebab Nabi SAW bila masuk ahya lailah, beliau hidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, dan dia bangunkan keluarganya. Apa sebab? Tuan-tuan, ini malam besar. Jadi dituliskan semua takdir setahun itu. Kemudian siapa yang menuliskan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun banyak sekali malam itu untuk mencatat tadi. Berarti malam besar itu kalau turun semua petugas. Kalau sampai misalnya Pak Presiden berkunjung ke Bangkinang di Boso Domentri deh Pak, besar acara. Besar. Ini semua malaikat yang bertugas untuk mengatur urusan makhluk di dunia itu semuanya turun pada malam itu. Tanazzalul malaika. Berapa jumlahnya? Saudara malaikat turun? Tidak jawab pada. Saudara malaikat turun? Tidak. Sebab bumi tak cukup untuk menampung malaikat. Sebab kata Nabi SAW, di setiap langit yang 7 lapis itu, ma fiha min mawdi'i qadam illa wa fihi malakun yusabbih wa yasud wa yarka. Tidak ada satu jengkal pun di langit itu kecuali ada malaikat yang bertasbih, yang sujud dan rukuk. Mana lawe langit pada bumi? Lawe langit. Oleh sebab itu tidak muat malaikat di semuanya di bumi. Makanya jangan bangga bahwa punya bumi ke lawe. Ya, malaikat lebih banyak. Makanya besok kalau kita menjadi pendosa, ingat malaikat itu lebih banyak kalau kita tukang ombet-ombet awak di padang mahsyar. Makanya di padang mahsyar tidak ada bisa lain itu ke mana ke lain. Nya di sekelilingnya dijaga oleh dan dipagar betis oleh para malaikat. Hari itu kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penterjemah. Apa pandai bahasa Arab saudara? Pandai bahasa Arab. Cuma kalau ancak jak kini pandai bahasa Arab. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Waktu tadi nak boleh lebih dari jam 9 kata panitia. Nak apik je terpaksa dipotong-potong seketik kan. Nah. Tapi mudah-mudahan itu sudah bisa menggambarkan kehebatan malam itu. Ma'asyir kiram. Ini terakhir pertanyaan. Kamu jawabnya? Apa amalan paling utama pada malam itu? Ada yang bilang berdoa ya. Sah? Berdasarkan hadis Aisyah. Ya Rasulullah, ara'aita law adrakatni Lailatul Qadri madza aqul? Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar apa yang ku baca? Kata Nabi, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka sifat pemaaf, maka maafkan aku. Cuman ini bukan amalan utama. Apa boleh? Baca Quran juga bukan. Salat tarawih juga bukan. Apa gak? Hah? Selawat juga bukan. Jadi kata masalah gini rumah. Dah beda awak apa yang paling utama pada malam itu. Makanya banyak orang yang menyia-nyiakannya. Untuk membantu menjawab, bila mulai malam Lailatul Qadar? Bila mulai? Jam berapa mulai? Jam 1 malam? Hah? Bila mulai? Bila mulai malam? Bila mulai malam? Bila mulai malam? Kata Nabi, "Iza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min huna faqad aftara as-shaim." Apabila sudah datang malam dari arah sini barat, wa adbara an-nahar min huna, dailang siang dari arah timur, faqad aftara as-shaim. Orang puasa dah boleh berbuka. Tonton berbuka siang air atau malam air? Hah? Weh, berbuka siang atau malam? Ada berbuka siang? Potong sebanyak-banyak nampak berbuka siang di jalan tu. Dia siang lah berbuka. Dia terpaksa je kan dapat awak, terpaksa dia tegur. Bang, abang Islam je bang ni. Tu tanya kan, kau kan tak Islam tu kan tak kan nak sabut lah. Kalau tengok bahasa awalnya berarti orang Islam kan? Maksud dia, tolonglah bang malu sikit sama Allah Ta'ala. Ni kalau malu ke orang, ni kawan macam itu sudah. Tak akan malu lah. Kan ya? Tak sesabuin maluan ke Allah Ta'ala. Tak bang maluan ke Allah Ta'ala, taklah maluan Allah Ta'ala suka abang ni. Alhamdulillah lah taklah wangi. Kan tak sabit itu kan, tapi kalau sabit kurang ajar tu wangi. Sabit suruh malu ke Allah Ta'ala. Banyak kaum muslimin. Jadi berbuka setelah malam. Berarti malam kapan mulainya? Waktu berbuka. Bila berbuka? Tenggelam matahari. Nah, apa amalan pertama setelah tenggelam matahari? Setelah berbuka? Salat maghrib. Kemudian salat Isya. Itu. Jadi amalan terbaik malam itu adalah salat maghrib dan salat Isya. Iko yang kadang-kadang mungkin tak perlu diperingatkan sehingga banyak sudah buka perlu mesok okok dia lah bodoh pergi kamu masjid. Kadang ada lo lebih parah lah. Nak lebih kau bisa tahajud. Lolok dia sudah maghrib sampai jam 1. Ini rugi besar. Bahwa 1 rakaat Isya itu tidak bisa dikalahkan dengan 100 rakaat tarawih. Jelas kaum muslimin? Ini semuanya tambahan. Yang pokok dan modal itu adalah solat wajib. Oleh sebab itu, bagi yang tak solat berjamaah maghrib dan isya'nya ke masjid, di malam-malam terakhir nanti ketika datang yang istimewa itu, ajaklah kalau seandainya kurang iman wak nengok pical banyak tu, cindu tu, di masjid itu ada sahur. Apa namanya? Babu buka. Boleh tidur kamu saja, boleh bicara kamu saja, kan boleh aja. Lainnya, abeko kalau lakamat tentu tak gak lawak leh. Tapi kalau duman dah, langkai je layung ni nya. Itu. Mana tanya deh, sodo masuk, cindu masuk, bicara masuk, tu nasi tu leh.
Hanya kalau tahu kan pawik kau wek mata pak. Jadi ingat, amalan paling utama adalah salat maghrib dan isya, dan mesti berjamaah. Apa sebab? Karena Nabi SAW, man sallal isya'a fi jama'atin kutiba lahu qiyamu nisfi lailah. Siapa yang salat isya berjamaah dituliskan pahala salat setengah malam. Setengah malam salat wajib lebih afdal daripada satu malam salat sunat. Kalau itu dilengkapi pula isya berjamaah, kemudian tarawih berjamaah sampai selesai dengan imam, dapat kita salat sunat semalaman dan salat isya setengah malam. Besok subuh berjamaah lagi, maka dapat pula salat wajib semalaman. Maka jangan sembarang meninggalkan salat berjamaah itu. Karena tarawih rugi enggak ikut? Rugi. Tapi isya lebih rugi. Subuh lebih rugi. Oleh sebab itu kaum muslimin ini harus diperhatikan. Nah, selebihnya itu adalah yang sunat-sunat. Jelas? Nah, kalau sudah jelas kita tutup aja sampai di sini. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.